Selamat pagi, shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi saat ini. Puji Tuhan, kita telah diperkenankan Tuhan untuk ibadah saat teduh hari ini, pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pagi ini. Dalam perkenaan Tuhan kami bangun dengan kesegaran jiwa dan raga kami. Tolonglah kami dengan niat yang tulus, ikhlas akan mendengar firman-Mu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus mampukan kami semua. Dan ampuni dosa kami dan firman-Mu akan diberitakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca pada kesempatan yang berbahagia ini dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Firman Tuhan datang kepada kita pagi ini dan berbicara kepada kita demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita akan mengangkat satu perkataan singkat, yaitu kuat. Bata kalau bahasa Toraja, kuat. Saudara-saudara, kuat dalam arti yang utuh kita lihat, jasmani maupun rohani, atau yang kita mau lihat secara rohani. Saudara-saudara, ujian dan cobaan silih berganti adalah ungkapan yang sering kita dengar. Dan itu berbicara realitas. Namun apakah kita memang sudah benar-benar tahan uji? Dan sudah sejauh mana kita menghadapi setiap ujian dan cobaan yang menghampiri kita dengan iman? Bacaan kita sangat jelas, saudara-saudara, menunjukkan bagaimana jemaat orang-orang percaya mengalami tantangan dari orang-orang yang membenci firman Tuhan, atau orang-orang yang tidak seiman dalam hidup kita. Diberitakan kepada orang Efesus melalui surat ini, Paulus berusaha menguatkan sekaligus mengingatkan mereka bahwa dalam menghadapi tantangan dan cobaan dan segala macam tipu muslihat iblis harus dihadapi dengan 3 hal. Pertama, perisai iman,
firman Allah dan berdoa senantiasa. Ini penting saudara-saudara, sebagai satu hal yang menjadi bahagian dari hidup kita untuk menjawab persoalan, dan kita menjadi kuat bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah di dalam diri kita, yaitu firman dan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, dikatakan ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yaitu ambillah senjata, perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kita harus kuat menghadapi segala macam persoalan kehidupan kita. Baik menghadapi misalnya sakit penyakit, kita tetap yakin kepada Tuhan. Sakit apapun, dan itu tantangan bagi kita. Dan tipu muslihat iblis itu bisa berbentuk apa saja dalam hidup kita untuk melemahkan iman kita, termasuk bagian dari sakit kita. Harus dihadapi dan lawan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata, yaitu umat harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan bersirahkan keadilan. Artinya ada yang harus kita pegang dalam kehidupan ini, yaitu firman Allah. Kita telah menerima ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perlengkapan sangat penting bagi kita, dan ini disadari oleh Paulus dalam perjuangan yang sangat berat dan berisiko, karena yang dilawan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, dan tipu daya iblis. Nah, saudara-saudara, tidak ada pegangan kita selain pada firman Allah, iman, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan berdoa itu setiap waktu di dalam roh, kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Dan tak putus-putusnya kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita mengalami cobaan yang begitu berat dalam kondisi apapun. Nah, karena itu ya saudara, yang dikatakan di sini tetap kuat, itu ada hal yang harus kita pegang, yaitu perisai iman, firman Allah, dan selalu berdoa. Karena dengan demikian kita akan menjawab dan kita kuat. Karena itu saudara-saudara, tema ini menggiring kita pada keyakinan yang sungguh. Terus memberitakan keselamatan. Terutama keselamatan kita pahami di dalam Kristus. Dan kita dianugerahkan keselamatan. Beritakanlah bahwa kita adalah orang-orang yang selamat, adalah orang yang menang di dalam Kristus. Dan kita percaya bahwa setiap hari kita memberitakan Injil Yesus Kristus walaupun tantangan itu berat, yaitu dengan sikap hidup yang baik dalam kebenaran dan keadilan. Jadi ada sikap yang adil, kita menjawab itu dengan keadilan dan kebenaran di dalam Allah. Kita tidak jauh dari penghayatan kita akan firman Allah. Selalu berdoa dalam segala permohonan kita. Karena itu ayat 8 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Mengapa setiap waktu? Karena setiap waktu juga iblis selalu mencari kesempatan yang tepat untuk kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, dikatakan berdoalah setiap waktu. Jadi tidak ada waktu kita tidak berdoa. Berdoa saja dan berjaga-jaga dalam doa kita dan permohonan kita yang tak putus-putusnya sebagai
orang-orang kudus. Jadi pahami diri kita sebagai orang-orang yang kudus diselamatkan di dalam Kristus. Kita selalu berdoa menghadapi tantangan. Baik tenang maupun tegang, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan itulah senjata Allah yang ampuh, yaitu firman Allah, iman, dan berdoa senantiasa kepada Allah. Agar Allah turut campur dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, penting kita berjaga-jaga. Dengan berjaga-jaga itu kita selalu siap menghadapi apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, banyak pengalaman dalam hidup kita sehari-hari. Menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di dalam hidup kita. Kita harus kuat. Kuat dalam arti jasmani, walaupun jasmani kita lemah, tapi iman tidak menjadi lemah. Karena kita percaya kita telah dianugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan keselamatan itu kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita dalam keyakinan kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita yakini dulu dalam diri kita bahwa Allah mengasihi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari kita. Mari saudara-saudara kita yang percaya selalu menyerahkan hidup kita hari ini pun. Dalam perjalanan sepanjang hari ini ada saja cobaan, dan kita selalu berdoa di dalam Tuhan dengan segala permohonan kita kepadanya. Mari terpujilah Kristus Tuhan yang menganugerahkan itu kepadanya. Dikatakan dalam bacaan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Tidak ada jalan lain. Kuat di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dengan kekuatan kuasanya. Sehingga Paulus menekankan di sini dalam bacaan kita, yaitu akhirnya ada kesimpulan kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yaitu kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Undang Roh Allah selalu senantiasa dalam diri kita. Dan pastikan bahwa kita selalu bersama Allah. Bukan karena kekuatan kita, tapi kita selalu berserah, membuka diri untuk dipimpin oleh Allah. Dengan berdoa setiap waktu kita membuka diri, segala kelemahan kita untuk diberi kekuatan oleh Allah. Kuasa Allah ada padamu, ada pada saya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, kita berdoa bagi orang-orang sakit dari berbagai macam penyakit. Kita dukung dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami diajak untuk kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Baik itu sakit penyakit, berbagai macam penyakit, jantung, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, darah rendah, gangguan ginjal, segala jenis kanker, paru-paru, gangguan pencernaan, asam urat, diabetes. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami hanya percaya dalam nama Yesus Kristus. Kami memperoleh kekuatan dan kesehatan. Dan dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Yakinkan saudara selalu kepada Allah. Diri Anda kepada Allah. Senantiasa berdoa dalam nama Yesus Kristus, kita sembuh, kita sehat. Kita diberi kekuatan hari ini untuk melawan segala tipu daya iblis dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami dan kasihani kami ya Allah. Kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat beraktivitas, yakin kita kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas.